Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad la takun minal a'mali muflisa wala minal ahwali khaliya wa tayaqqan annal ilmal mujarrad la ya'khuduhu bil yad. Imam Ghazali beliau mengatakan, wahai putraku, la takun minal a'mali muflisa, jangan sampai kamu daripada amal-amal soleh termasuk golongan orang yang merugi. Jadi kita hidup di dunia ini adalah darul amal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Ghazali mengatakan, wahai putraku, ketika kamu hidup di atas dunia yang fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kamu rugi nanti di akhirat. Dikit amal ketika jenengan kembali ke akhirat. Bukan berarti jenengan tidak boleh bekerja, bukan. Jadikan semua fasilitas yang Allah berikan kepada jenengan, kenikmatan yang Allah berikan kepada jenengan, gunakan untuk nilai akhirat, yaitu nilai takwa. Silahkan Anda bekerja, cuma pekerjaan jenengan untuk nilai akhirat. Monggo, silahkan Anda buka pabrik. Oh, Masya Allah, bagus. Pegawainya 1000, bagus. Cuma pegawai 1000 sholat berjamaah, hebat nggak? Jangan sampai kamu menjadi orang yang merugi. Monggo, silahkan Anda bekerja. Pegawainya 5000, perempuannya 2000, pakai jilbab semua, hebat. Berarti Anda pekerjaan nilai akhirat. Tapi kalau pekerjaan cuma nilainya duniawi saja, Anda lupa akhirat, Anda tidak ada urusan dengan pegawai, Anda tidak ada urusan dengan pekerjaan halal atau haram. Yang penting bekerja, yang penting sampai dengan cita-citanya, mempekerjakan berapa ribu pegawai, kemudian yang penting dapat untung yang besar, percuma. Kenapa? Musuhnya Gusti Allah lebih sugih tekon jenengan. Berapa banyak orang kafir pekerjaannya lebih sukses tekon jenengan? Berapa banyak orang kafir pabriknya lebih besar dari jenengan, pegawainya lebih banyak dari jenengan? Karena itu ketika jenengan bekerja, nilainya nilai akhirat. Jangan sampai jenengan rugi daripada amal-amal soleh. Coba Anda dengarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagianmu daripada dunia. Terkadang ini ayat disalahfahami oleh beberapa dai, memakai dalil ini untuk tujuan bekerja. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan kita untuk bekerja. Bukan. Maksud ayat ini, Allah Ta'ala mengatakan jangan lupa bagianmu daripada dunia, yaitu dunia jenengan untuk akhirat. Imam Mujahid Wabnu Zaid, beliau mengatakan begini, mentafsiri ayat tersebut, la tatruku an ta'mala fid dunya lil akhirah hatta tanjua minal adab, lianna haqiqatan nasibil insan minad dunya an ya'mala lil akhirah.
Beliau mengatakan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, jangan lupakan nasibmu, bagianmu daripada dunia. Ini ayat bukan memerintahkan kita untuk selalu bekerja, bukan. Tapi Imam Mujahid mengatakan, jangan kamu tidak beramal di dalam duniamu untuk akhirat. Jenengan punya harta banyak, ini gunakan untuk akhirat. Anda punya harta banyak untuk sedekah, Anda punya harta banyak untuk nyantuni anak yatim, Anda punya harta banyak untuk masjid. La tatruku an ta'mala fid dunya lil akhirah. Dunia jenengan untuk nilai akhirat. Bukan berarti Anda diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bekerja, bukan. Ibadah kepada Allah bukan hanya sujud. Ibadah kepada Allah bukan hanya di dalam masjid, bukan. Bagianmu dari dunia itu bisa nilai akhirat. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Karena itu jangan sampai mentafsiri ayat Al-Quran tanpa ilmunya, tanpa mengikuti orang yang menjadi pakar di dalam tafsir Al-Quran. Diancam oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang mentafsiri Al-Quran saenake dhewe, monggo sudah disiapkan kapelingan di neraka. Silahkan Anda istirahat di neraka nanti ketika jenengan meninggal dunia. Bahaya. Orang mentafsiri Al-Quran dengan akal-akalan, dengan pribadi, pendapat pribadi, diancam oleh Nabi Muhammad SAW. 6. Kemudian Pak, ada lagi yang menjelaskan begini. La takun minal a'mali muflisa, jangan kamu menjadi orang yang rugi daripada amal-amal ibadahmu. Nabi Muhammad SAW pernah suatu saat tanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Wahai sahabat-sahabatku, Anda tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab serentak, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang rugi, bangkrut, yaitu orang yang tidak punya harta, tidak punya investasi. Wis ndak duwe duit, ndak duwe tanah. Iki wong rugi nemen iki. Ini orang bangkrut ini. Kata para sahabat. Nggih. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mal hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kata Nabi Muhammad, bukan orang yang rugi daripada umatku nanti di akhirat, yaitu orang yang nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal ibadahnya segudang, setumpuk, pahalanya menggunung, sedekahnya hebat, sholatnya hebat, puasanya hebat, pahalanya numpuk, cuma lesannya tidak bisa dijogo. Sering nyaci maki manusia, sering nyakiti hati manusia, sering memfitnah, sering rasani, macam-macam. Kemudian kadang tangannya ringan, nempilingan, kadang fitnah, macam-macam. Dia itu selalu mengganggu manusia. Ahli ibadah cuma mengganggu manusia, hartanya dikemplang, kadang marab, kadang semen dimakan, aspal dipangan, kan begitu zaman sekarang. Tuh lihat spek-spek yang ada di jalan-jalan, kadang bolong-bolong. Itu kan lebih hebat daripada setan nih Pak. Menungso nih kalau sudah cinta dunia hebat, semen dipangan, aspal dipangan Pak. Nah, orang seperti ini kata Nabi Muhammad, walaupun ahli ibadah nanti bakal rugi, bakal bangkrut. Kenapa? Ketika nanti di akhirat dia membawa pahala begitu banyak, menggunung pahalanya, ternyata banyak tuntutan. Ya Allah, itu orang ahli ibadah, cuma aku dulu di dunia ya Allah pernah difitnah, aku tidak bisa bales ya Allah. Aku orang lemah, sekarang aku tuntut dia ya Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala?
Jadi pahalanya diambil sama Allah Ta'ala, diberikan kepada orang yang nuntut. Kemudian ada lagi yang nuntut, ya Allah saya juga, ya Allah saya tuntut, saya rakyat ya Allah, itu kepala desa saya ya Allah, ternyata uang bansos bantuan disunat ya Allah, nih tak tuntut saya ya Allah, aku dulu tidak punya kekuatan ya Allah, sekarang saya minta keadilanmu ya Allah, diambil pahalanya kemudian diberikan. Semua orang yang pernah disakiti di dunia bakal nuntut nanti di akhirat. Ketika sudah dituntut pahala yang begitu banyak, habis ludes. Ternyata ketika pahala orang ahli ibadah ini sudah ludes, habis, ricik, seono tuntutan, masih ada yang antri. Ya Allah, aku orang ini ya Allah, aku dulu dibohongi ya Allah, aku pernah transaksi sama dia ya Allah, aku ditipu ya Allah, sekarang aku tuntut ya Allah. Terus ya Allah baringnya pahala wis entek kok, pahalanya sudah habis kok. Apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala? Dosane sing nuntut diambil sama Allah Ta'ala, dibebankan kepada orang yang ahli ibadah. Tahu kan jenengan, yang pertama kali numpuk pahala ternyata banyak tuntutan, nanti di akhirat ludes pahalanya, kemudian numpuk dosa. Ini loh orang yang rugi, ini orang yang rugi daripada umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah karena itu Imam Ghazali mengatakan, wahai muridku, wahai putraku, hati-hati ya, jangan sampai jenengan menjadi orang yang rugi. Kalau jenengan ahli ibadah, alhamdulillah, cuma hati-hati jangan sampai mengganggu manusia, jangan sampai lisan jenengan sering caci maki, jangan sampai lisan jenengan menyakiti hati manusia. Kemudian anggota tubuh dijaga, semua dijaga, meripat joko, lesan joko, tangan joko, semua anggota tubuh Anda jaga. Jangan sampai Anda nanti punya tanggungan di akhirat. Hartanya manusia jangan diganggu, jangan sampai mendolimi, jangan sampai Anda tipu hartanya manusia. Ya sekarang di dunia mungkin Anda lolos, Anda korupsi, lolos dari KPK, lolos dari persidangan. Nanti di akhirat dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan haji percuma, jenengan sedekah percuma, jenengan umroh percuma. Nanti pahala jenengan bakal ludes dituntut kali rakyat, dan nanti rakyatnya jenengan yang banyak-banyak dosanya itu, dosanya diambil oleh Allah Ta'ala, dibeban kepada jenengan, rugi. Paham ya? Hati-hati, jaga. Kemudian Imam Ghazali mengatakan apa? Wala minal ahwali khaliyah. Wahai muridku, jangan sampai kamu daripada keadaan-keadaan orang soleh ketika menikmati ibadahnya khaliyah, kamu kosong. Kamu ibadah puluhan tahun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai cilik dadi wong Islam, mulai kecil ahli ibadah, sholat, ngaji. Jangan sampai jenengan kosong merasakan kenikmatan iman. Orang-orang soleh itu, orang-orang ahli ibadah yang imannya kuat, mereka sudah merasakan kenikmatan iman. Ngajinya nikmat, ibadahnya nikmat, zikirannya nikmat. Imam Ghazali nasihat, hati-hati ya, ojo sampai jenengan tidak bisa menikmati ibadah-ibadah kepada Allah yang nikmat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kalau jenengan nih baru pengajian, baru dimulai pengajian, wes ono sing cenut kapan buyare. Loh, wala takun minal ahwali khaliyah. Jangan sampai jenengan tidak merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah. Zikir yang nikmat, baca Quran yang nikmat, mendengarkan nasihat yang nikmat. Nah, untuk merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Ta'ala, ini tidak bisa instan. Ini orang-orang tertentu, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya." Orang yang bisa merasakan kenikmatan iman, kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang mempunyai 3 kriteria. Yang pertama, ridho Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, ridho Islam sebagai agamanya. Dan yang ketiga, ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Baru dia merasakan kenikmatan iman. Kalau sudah imannya kuat, merasakan kenikmatan iman, dia akan merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seumpama Pak, Anda dihidangkan makanan-makanan yang nikmat,
sate, gulai, macam-macam hidangan nikmat-nikmat. Kemudian Anda ketika mencicipi, mau makan, Anda mual, kok kepingin muntah ya? Ini yang salah siapa? Makanannya atau diri Anda ada penyakit? Tentunya diri jenengan ada penyakit, kan begitu? Makanan nikmat-nikmat, tapi Anda kok tidak selera. Ketika mau makan kok mual, kepingin muntah, periksa. Anda periksa sekarang ke dokter, biar jenengan sehat, biar bisa jenengan menikmati makanan-makanan yang nikmat. Sholat itu nikmat, ibadah itu nikmat, zikiran nikmat, pengajian nikmat. Ini adalah hidangan-hidangan rohani. Ketika jenengan diajak pengajian kok males, diajak zikiran kok terpaksa, dinasehati kok bangkang. Loh, jangan salahkan penasehatnya, jangan salahkan pengajiannya, jangan salahkan zikirannya. Iman jenengan ada penyakit. Iman jenengan ini sudah kronis. Terus bagaimana? Cepat-cepat Anda tangani, Anda obati, datang kepada dokter hati. Siapa itu? Para ulama, ulamul akhirah. Minta nasihat, minta wejangan. Biar apa? Biar jenengan ditangani, biar imannya kuat. Ketika iman kuat, sehat, baru jenengan akan merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah nikmat ibadah, Pak, tidak kelem cepet-cepetan. Ketika sholat, lama Pak. Ketika sholat, kepingin berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau cepat, kepinginnya berlama-lamaan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan berduaan dengan kekasih, ono ceritanya wong pacaran 2 menit, tidak ada, jam-jaman. Kenapa? Jangan ada yang ganggu, aku kepingin berduaan. Kenapa? Sudah nikmat. Paham ya? Begitu juga orang yang ahli ibadah, ketika sudah berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau diganggu sama orang, kepinginnya berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Rasanya enak, nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, saya sedikit ceritakan. Di Pasuruan tuh Pak, ada seorang perempuan namanya Hababan Nur bintu Abdullah Al-Haddar, istri daripada Al-Habib Ja'far bin Saykhan As-Segaf, ahli ibadah. Ini kalau sama umi saya, bule nih. Hababan Nur bintu Abdullah Al-Haddar, istrinya Habib Ja'far bin Saykhan As-Segaf, ahli ibadah. Saya menangi, ahli ibadah. Beliau ketika sudah menjelang ajal, beberapa hari mau meninggal, tidak sadar. Tidak sadar, sudah berbaring di atas ranjang, tidak sadar. Tapi anehnya, kalau sudah dengar adzan, kan rumahnya dekat dengan Masjid Jame', kalau sudah dengar adzan, melek. Ini tidak sadar loh ini, tidak sadar. Dibuka tidak sadar. Cuma ketika dengar adzan, langsung melek, tanya, "Pak, wis adzan?" "Sudah Bapak Nong, sudah adzan." Langsung tangi koyong sehat. Langsung ngambil sendal, ngambil air wudhu, ke toilet, kemudian beber sejadah, pakai mukena, sholat sempurna. Setelah sholat, zikiran sebentar, tidur lagi, tidak sadar sampai asar. Ngenteni adzan asar, melek. Subhanallah, imannya kuat, imannya sehat. Ketika dengar adzan, langsung kepingin ibadah, imannya sehat. Lah kalau jenengan krungu adzan, ya Allah, sing melek iso merem Pak, sing sehat iso lepok Pak. Subhanallah, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam iman kita. Nggih, minta sama Allah Ta'ala biar bisa merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat. Nggih. Nih, saya sedikit ceritakan orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan ibadah. Imam Syafi'i itu setiap hari Pak, ibadahnya, di antara ibadah Imam Syafi'i, sehari 1 kali khataman Al-Quran. Kalau sudah masuk Ramadan, bukan males, tambah semangat, sehari 2 kali khataman. Subhanallah. Kenapa? Nikmat ibadahnya, nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau jenengan mlebu Ramadan tambah males Pak, dibuat alasan, Ramadan digawe alasan, luwe Beb, dak enak awak Beb. Akhirnya turune wong
poso kan ibadah, Beb. Ya, wis males dalil. Subhanallah. Nggih. Ndak beres. Iman kula jenengan ndak beres. Hati-hati. Hati-hati mosok sampai sedo ndak ngerosokno nikmat iman, Pak. Nggih, usaha biar jenengan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali, nggih, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kena tombak. Tembus, Pak. Tombak, Pak. Masya Allah, ndak ada bius. Ndak ada dokter, ndak ada rumah sakit, kena tombak tembus, sakit Imam Ali. Terus bagaimana? Minta tolong sama para sahabat, cabut. Tolong cabut, tidak kuat aku. Para sahabat kebingungan, tembus, Pak. Mau dicabut ya opo nih. Maka Imam Ali mengatakan apa? Ngenten. Saya minta tolong, ketika saya takbir langsung cabut ya. Langsung cabut. Siap. Takbir Imam Ali, Allahu Akbar. Dicabut, Pak. Operasi pertama kali tanpa bius di dunia Imam Ali nih. Dicabut itu tombak tanpa bius. Tetap tegak menghadap kiblat sampai selesai sholat. Ketika selesai salam langsung, aku kan harus ngomong, cabut tombaknya. Pun sudah saya cabut, wahai imam, ndak kroso, Pak. Dicabut tombak yang tembus di kakinya, cuma modal takbir Allahu Akbar, ndak terasa sakitnya di atas dunia. Nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan takbir Allahu Akbar dicokot nyamuk, mulai takbir sampai salam garuk-garuk, Pak. Ya Allah, kadang takbir Allahu Akbar ndelok cecek uber-uberan, akik digosok, nggih, sepeda motor sing tahun 70 kepikiran ki cocok ilang iki. Ya Allah, ketika ibadah seiling dunya, ketika ibadah ndak bisa merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya yang perlu didandani, nggih. Iman, Pak, iman. Naam. Saya ceritakan orang-orang yang menikmati ibadah biar kita termotivasi, nggih. Ada lagi Al-Imam Ali Zainal Abidin, putune Imam Ali. Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Datuke para habaib. Sampai dijuluki Imam Ali As-Sajjad, ahli ibadah. Ahli ibadah. Beliau itu ketika sholat rumahnya kebakaran, Pak. Rumahnya kebakaran. Orang-orang yang di kampung kebingungan memadamkan api di kambior, Pak. Siram-siraman. Wahai putune Kanjeng Nabi, keluar. Rumah jenengan kebakaran. Kepikiran semua itu. Orang-orang yang di sekitar rumahnya itu. Kemudian ludes itu rumah habis. Jenengan paham? Imam Ali sujud, dalam keadaan sujud. Orang-orang nyangka, waduh pun sedo nih. Ini Imam Ali meninggal dalam keadaan sujud ini. Dideketi, Pak. Dideketi sama orang-orang, gerak Imam Ali. Gerak kemudian tahiyat akhir salam. Ketika salam, nyawang ngomai, neng dia maku iki. Ini ada apa ini? Kemudian orang-orang ngumpul semua. Kenapa? Ada apa? Wahai imam, jenengan tidak terasa rumah jenengan kebakaran. Saya di luar dari jauh sudah merasakan panasnya api. Lan jenengan di dalam kok tidak kroso. Maka Imam Ali jawab, sahabat-sahabatku, ketahuilah. Tadi ketika aku membaca di dalam solatku, aku membaca surat yang menceritakan tentang dahsyatnya api neraka. Aku merasakan koyok-koyok mlebu nang neraka. Aku bayangkan bagaimana dahsyatnya api neraka sehingga aku tidak bisa merasakan dahsyatnya api dunia. Panasin neraka itu tidak sebanding dengan panasnya dunia, tidak sebanding. Jadi dzauq ya. Jadi beliau itu merasakan kenikmatan ibadah, tadabbur, Pak. Merenungi ayat-ayat yang dibaca dalam sholat ketika menceritakan surga, membayangkan sudah masuk surga. Ketika membaca tentang azab, beliau merasakan bagaimana diadab oleh Allah Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah. Ketika membaca Al-Quran, menceritakan tentang api neraka, merasakan bagaimana dahsyatnya api neraka, sampai-sampai omai kobongan tidak ngerti, Pak. Subhanallah, ini orang sudah nikmat dalam ibadah. Kayak tidak masuk akal, nggih. Jadi
orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bayangkan zaman sekarang kayak dongeng. Kayak enggak masuk akal. Loh, itu kita nilai dengan diri kita, memang enggak masuk akal. Tapi mereka sudah merasakan kenikmatan ibadah, dikasih keberkahan dalam ibadahnya, dikasih keberkahan oleh Allah dalam waktunya, sehingga kenikmatan ibadah dia dapatkan, keberkahan dalam umur, dalam waktu juga mereka dapatkan. Mereka, Pak, ngelihat kita juga gawok loh, Pak. Kalau kita melihat mereka koyok-koyok tidak masuk akal, mereka kalau melihat keadaan kita juga kebingungan. Iki menungso apa setan? Kenapa? Dijak ibadah susah, dijak pengajian soro, dijak baca Al-Quran ndak gelem, dijak zikiran males, dijak ini macem-macem turu. Jangan lihat orang-orang kalau sudah khutbah Jumat koyo obat sirup, Pak. Dijak pengajian, golek sendenan di mburi, turu. Ya Rabbana ta'arafna, melek. Wah Allah, iki minta julek-julek nong kok ngene. Kok iso, subhanallah. Jadi pengajian khutbah Jumat zaman sekarang, tahlilan iku obat sirup. Wong susah turu kok ngontek kowe, Pak. Saya nih Bib, susah tidur. Teko tahlilan turu. Ya Allah, subhanallah. Rusak nggih, bobrok imane, bobrok. Naudzubillah min dzalik. Naam. Kemudian nih, nasihat selanjutnya dari Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan begini. Wa tayakkan annal ilmal mujarrad la ya'khudhu bil yad. Wahai muridku, yakini. Orang yang punya ilmu tanpa diamalkan, yakinilah ilmu tersebut tidak akan bisa menyelamatkan dia nanti di akhirat. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ibarat ngenten. Kalau ada orang sakit, berangkat ke dokter, ditangani, dikasih resep, nggih, kemudian dikasih obat, pulang, tapi tidak diminum, digesak. Kira-kira waras apa enggak ya? Tidak bisa sembuh. Pengajian keliling, ngalor ngidul, bandino maulutan, bandino pengajian, tapi tidak diamal no. Tadi jenengan pengajian apa isine? Mboten semerap. Loh, kok mboten semerap? Tidak diamal no. Iso waras ini. Bisa sembuh daripada penyakit-penyakit hati ini? Tidak bisa. Orang yang seperti ini punya ilmu tapi tidak diamalkan, yakini tidak mungkin dia akan diselamatkan di akhirat dengan ilmunya. Ilmu yang bisa menyelamatkan nanti di akhirat adalah ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat adalah ilmu yang diamalkan. Iku ilmu manfaat. Loh Pak, jenengan harus paham. Kulon jenengan urip di dunia niki kata musuhnya, Pak. Musuhnya menungso iku diantara nggih setan, nafsu, orang kafir. Ini musuhnya orang beriman. Setan niku, Pak, nggih. Ketika sudah dilaknat kali Gusti Allah, diturunkan dari surga, iblis sak turunane nggih dimudunno teko swarga, mudhun nang donya. Niku kan dilaknat kali Gusti Allah. Mereka itu sumpah. Mereka sumpah la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, aku janji, aku benar-benar akan menghalangi manusia daripada jalan yang benar. Jadi kalau jenengan bakal diganggu kali setan. Loh, kalau maling harta itu gampang ya Pak. Maling harta itu bisa dilihat oleh kasat mata. Kalau kita punya harta, nggih, pasti kita eman-eman nggih. Pasti kita akan menjaga. Duit-duit 1 miliar, punya emas 1 kilo. Katanya jenengan gledakno di ngarep, kan tidak mungkin. Anda pasti beli berangkas, lemari bersih, kan begitu. Uang sama emasnya jenengan taruh di lemari besi, lemari besinya taruh di lemari lagi, lemarinya taruh di kamar, kamarnya dikunci, kemudian rumahnya dikunci, dikai satpam, dikai asu, kayak macam-macam dah, kayak CCTV, dikai gembok. Kenapa? Ada harta yang berharga. Kalau saya ndak hati-hati, hilang hartaku itu. Paham ya? Anda akan protek, Anda akan berusaha ya apa carane hartanya jenengan aman. Badan Mbak,
maling harta itu bisa dilihat kan gitu. Kalau harta jenengan hilang, Anda sabar dapat pahala. Paham ya? Dan harta yang hilang jenengan bisa cari kembali. Tapi coba, maling iman ini lebih bahaya daripada maling harta. Kok bisa? Maling iman ndak kelihatan mata, Pak. Sopo? Setan. Ndak kelihatan. Loh, iman jenengan, Pak, ojo sampai dicolong kali setan. Kalau harta hilang, sabar dapat pahala. Iman hilang. Nang di jenengan. Kata itu nang pasar. Ndak ono, Pak. Kemana nih kalau iman hilang? Nang neraka jenengan. Kan bahaya. Seharusnya Anda lebih menghargai iman daripada harta. Kalau harta Anda protek, kalau harta Anda jaga, iman justru Anda lebih menjaga. Corone joko iman ya apa? Ahli ibadah, jauhi maksiat kepada Allah. Insya Allah aman. Aman imanin jenengan. Insya Allah sedo nggawa iman husnul khotimah. Bahaya, Pak. Nggih. Kemudian musuhnya menungso selain setan apa? Nafsu. Nafsu niki, lebih hebat. Nafsu niki sampai dikatakan akhbas min sab'ina syaitana. Nafsu ini lebih dahsyat, lebih keji, lebih mengerikan daripada 70 setan. Kalau musuh, Pak, musuh ada di depan kita. Musuh di depan kita. Jenengan bisa lari ke belakang, kan begitu nggih? Kalau musuh ada di kanan, jenengan bisa ke kiri. Kalau musuh di kiri, jenengan bisa ke kanan, kan begitu? Gampang. Tapi kalau musuh ada di dalam diri jenengan, wah susah nih, Pak. Berat. Nggih. Ada ular. Ono di ngarepin jenengan, iso memburi jenengan. Tapi lek ulo di jero klambi jenengan, kate ya apa iki? Kate dikepruk jenengan loro. Mau apa? Susah ini. Kalau sudah ular masuk di dalam baju kita, yo hati-hati. Yo apa carane iki ulo metu, kemudian saya selamatkan begitu ya. Setan itu musuh di luar. Tapi nafsu musuh di dalam. Ini lebih bahaya dari setan. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? A'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Kata Nabi Muhammad, musuh utamamu wahai umatku. Musuh bebuyutanmu wahai umatku, yaitu nafsu yang ada di antara lempeng jenengan. Itu musuh yang paling bahaya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika perang Badar, ya, perang yang enggak imbang. Itu Nabi Muhammad selesai peperangan mengatakan kepada para sahabat, roja'na minal jihadil azghar ilal jihadil akbar. Para sahabat-sahabatku, ayo kita pulang. Kita sekarang pulang daripada peperangan yang kecil menuju peperangan yang lebih besar. Godek-godek para sahabat, ya Rasulullah, perang apa maning wahai Rasul? Ini masih basah dengan darah. Iki gede sih ono sik lengket dalam pedang kita. Ini mau perang apa lagi wahai Rasulullah? Ini perang ndak imbang. Jenengan katakan ini perang kecil, kemudian kita bentar lagi akan perang lebih besar. Perang apa maneng? Maka Nabi Muhammad menjelaskan kepada para sahabat, jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Ndak semua orang bisa, Pak. Kadang sing gawe imama brodol imama ya, Pak. Nggih. Kalau sudah umbar nafsu. Nafsu ini kalau sudah diumbar, Pak, tidak kuat jenengan, tidak kuat. Bahaya nafsu. Nggih. Karena itu Imam Busiri mengatakan apa? Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima. Wa in mahadaka nusha fattahimi. Kata Imam Busiri, umat Nabi Muhammad, perangi, lawan, tentang siapa? Nafsu dan setan. Walaupun nafsu dan setan murni menasihati kamu, maka curigai. Contoh, ketika jenengan bangun jam 3 malam, katanya tahajud niki, kemudian setan bisi, ojo tahajud terus, jenengan kan kok kerja. Kalau jenengan tahajud, akhirnya kerjaannya amburadul. Hebat nggih nasihatnya.
Turu pun nanti jam 4 bangun, sholat subuh awal waktu. Sing penting jenengan sehat, golek nafkah kayak keluarga. Wah, hebat ya. Kadang ya wis turu dilu, ndelosor sampai jam itu, Pak. Fattahimi, curigai. Jangan mau jenengan dinasehati oleh setan, jangan mau jenengan dinasehati oleh nafsu. Terkadang pemuda-pemuda gawe apa pengajian. Jenengan sik enom. Nanti gampang. Nanti kalau sudah keluarga, baru jenengan bisa hadir pengajian. Kalau masih muda-muda, kumpul lon konco-koncomu, tuku sepeda motor anyar, golek pacar. Ndak apa-apa sik enom. Wis, hebatnya. Setan nih, nafsu nih. Ketika sudah jenengan umbar, lah selesai sudah. Selesai jenengan. Jenengan bakal kebakaran nggih. Orang tuh, Pak, zina, bukan langsung zina, Pak. Terkadang gara-gara ngumbar nafsu yang ringan. Jadi nafsu itu seperti percikan api. Jangan tahu percikan api, rumah bisa kebakar, hutan kebakaran, itu bukan langsung gara-gara api yang besar, enggak. Kadang gara-gara butung rokok, gara-gara konslet listrik, oma kobongan, kan begitu nggih? Begitu juga orang melakukan dosa besar itu enggak langsung moro-moro ujuk-ujuk zina, enggak. Terkadang delok ngelihat ngumbar nafsu, dilihat dulu, wahyu ya, aneh sopo ya, kenal nggak bego? Akhirnya telusuri, oh, wong bandaran, aneh sopo, ditelusuri, Facebooknya apa itu? Mulai dah, IG-nya apa? Telusuri, mari ngono DM, inbox, ya basa-basi sudah, tuker-tukeran nomor, ketemuan. Sudah ketemuan, goncengan, cekel-cekelan, Mbak, cekel-cekelan, dan setrum, jenengan kira malaikat, nggih, ya ini loh, ini penyebabnya, akhirnya jadi perzinahan. Pertamanya nopo? Pandangan, sepele, cuma terjadi dosa yang besar, paham nggih? Musuhnya menungso pinten? Telu. Yang pertama nopo? Setan. Yang kedua nafsu. Yang ketiga orang kafir. Loh, orang kafir nih Pak, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu mastata'tum min quwwah. Jadi orang kafir nih sampai kapanpun tidak mungkin ridho kalian jenengan. Kalau jenengan tetap wong muslim tidak ridho. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang kafir itu ndak bakal ridho kalian jenengan semenjak jenengan nyembah Gusti Allah, semenjak jenengan beriman kepada Nabi Muhammad, ndak bakal mereka ridho. Ya, silahkan jenengan tetap Islam dalam KTP, monggo. Cuma kerjaane ojo Islami, kerjaane harus rentenir, kerjaane harus ada bunga, kerjaannya jangan Islami. Akhlaknya jangan Islami, keluarganya jangan keluarga Islami, ketika pernikahan jangan Islami, bahkan sampai meninggal dunia pun Pak, kulon jenengan ojo sampai Islami. Buktinya apa? Ono palangi. Paham jenengan? Ketika orang muslim meninggal, ono palangi, kan itu salib. Ya apa carane jenengan ojo sampai Islam murni. Walaupun jenengan dalam KTP Islam, yang penting jenengan jangan sampai murni seperti orang Islam. Anda harus dihancurkan dalam sisi moral. Ya Allah. Kalau ngedepi wong kafir, urusan dohir, dep-depan, perang gampang, Mbak. Gampang, nggih. Kulon jenengan walaupun tidak duwe senjata, dikasih oleh Allah Ta'ala tiket jenengan perang membela agama Allah, mati syahid, nikmat. Nah, wedine wong Islam, nggih. Walaupun nggawa tank, nggawa rudal, aku nggawa watu wani, Pak. Kenapa? Walaupun meninggal dunia, aku mlebu swarga. Kan begitu. Yang menakutkan, Pak, ketika perang moral.